بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma salatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin amin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kembali daurah Muqaddimah Jazariyah level yang kedua, dan kami mohon maaf sebelumnya karena pekan yang lalu qadarullah kami ada kegiatan di luar dan baru bisa kembali ke rumah itu sekitar jam 10-an malam ya. Afwan jidan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang sudah menunggu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Insyaallah sudah tercatat pahalanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, pada kesempatan terakhir kita membahas persoalan al-idgham. Ya, kita berbicara mengenai al-idgham, bahwa idgham itu ada yang idgham kamil, ada yang idgham naqis. Sampai di sini. Ya, di sini ada perbedaan tanda baca. Nah, sedangkan pada mushaf standar Indonesia seluruh mudgham fih selalu diberi tanda tasydid. Jadi kalau dalam mushaf Indonesia sebetulnya tanda baca idgham naqis maupun idgham kamil sama begini. Nah, begini ya. Jadi selalu ada tanda tasydidnya, bisa dicek di mushaf Indonesianya masing-masing. Tapi kalau mushaf Madinah tidak seperti itu. Kalau mushaf Madinah seperti yang telah kita bahas bahwa di sini kalau idghamnya naqis maka tidak ada tanda sukun dan tidak ada tanda tasydid. Kalau idghamnya kamil baru ada tanda tasydid. Nah, itu perbedaannya. Dan di dalam mushaf Madinah seluruh huruf sukun yang tidak dibaca idhar, seluruh huruf sukun yang tidak dibaca idhar, tidak dibaca idhar itu mau dia dibaca idgham, mau dia dibaca ikhfa, mau dia dibaca yang lain, tidak akan pernah diberi tanda sukun. Maksud dari tanda sukun adalah tanda ini ya. Nah, ini nggak ada. Adapun mushaf Indonesia sebaliknya. Mushaf Indonesia seluruh huruf sukun selalu diberi tanda sukun. Mau dia hukumnya idhar, mau dia hukumnya ikhfa, mau dia hukumnya iqlab, pokoknya selalu diberi tanda sukun. Ini di antara standar perbedaan dhabt, perbedaan tanda baca antara mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah, begitu. Dan dua-duanya yang mesti untuk selalu diingat adalah bahwa baik mushaf Indonesia maupun mushaf Madinah dua-duanya Rasm Utsmani. Perbedaannya dalam persoalan dhabt. Kalaupun ada perbedaan rasm, maka masih dalam ruang lingkup madhab yang mu'tabar. Madhab yang diakui oleh para ulama. Karena madhab dalam rasm itu ada banyak. Yang paling besar ada dua. Madhabnya Imam Abu Dawud dan madhabnya Imam Abu Amr Ad-Dani. Mushaf Indonesia menganut madhabnya Abu Amr Ad-Dani. Sedangkan mushaf Madinah menganut madhabnya Abu Dawud dan Ad-Dani sekaligus. Yang kalau mereka
berbeda pendapat, dikuatkan pendapatnya Abu Dawud. Seperti itu. Kecuali pada beberapa tempat kalau nggak salah, lebih menguatkan Ad-Dani. Begitu. Jadi ada perbedaan. Wajar ya. Demikian. Baik. Kita maju ke bait yang ke-46. An-Nazim mengatakan, wa bayyinil itbaq min ahattu ma' basatta. Nah, hang sebentar. Wa bayyinil itbaqa min ahattu, maka jelaskanlah sifat itbaq yang terdapat pada huruf ta ketika dia bertemu dengan huruf ta. Kayak gimana? Ahattu. Jadi itbaqnya tetap jelas. Ahalt. Nah, kekeliruan sebagian orang kadang-kadang baca begini. Ahot, bukan ahot ya. Bukan ahot, tapi ahalt. Kemudian keluarnya tu, bukan tu. Ahalt tu. Demikian pula basal ta. Basal ta. Nah, ini namanya idgham naqis. Kenapa disebut idgham naqis? Karena kita masih menyisakan sifat huruf ta, padahal yang lainnya sudah masuk ke dalam ta. Ya sebetulnya tidak berpengaruh ya, karena ta dengan ta ini kan satu makhraj. Ya kita sudah berada di makhrajnya ta sekaligus berada di makhrajnya ta. Karena mereka satu makhraj tidak terlalu tampak idghamnya. Lain halnya kalau misalnya nun bertemu dengan iya. Nah, ini tampak sekali idghamnya ya, karena makhrajnya agak berjauhan, atau nun bertemu dengan waw. Ini kan makhrajnya tidak sama, agak berjauhan. Walaupun secara hukum dia mutaqaribain, tapi masih agak berjauhan. Miu. Jadi tampak perpindahan makhraj dari nun ke wawnya. Kalau di sini perpindahan makhraj dari ta ke ta-nya ya nggak tampak, orang mereka satu makhraj. Artinya ketika kita mengucapkan ahal, yaitu makhrajnya ta sekaligus makhrajnya ta. Jadi kalau ada yang mengatakan itu kan masih di makhrajnya ta, bukan, diniatkannya atau dimaksudkannya itu sudah masuk pada makhraj ta gitu ya. Baik. Dalam bait ini Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala menyebutkan permasalahan idgham naqis. Idgham naqis ya, huruf mana? Idgham naqis ini nah. Beliau menyebutkan dua kata sebagai contoh idgham naqis, yaitu ahaltu dan basalta. Namun idgham naqis juga terdapat pada beberapa kata yang lain, seperti misalnya pada ayat berikut. Di sini ada kalimat ahaltu, kemudian miwal yang kemarin sudah disampaikan, syai'in wakil, syarran yarah, farrattum, basalta, dan lain sebagainya. Jadi pertemuan antara ta dengan ta berarti yang kedua pertemuan antara nun tanwin dengan waw atau ya. Jadi gimana kesimpulannya? Idgham pada beberapa kalimat di atas dibaca dengan memasukkan makhraj pada huruf yang kedua, namun masih menyisakan sebagian sifat dari huruf yang pertama, yaitu itbaq atau hunnahnya. Saya tambahkan dulu di sini. Jadi, idgham naqis dapat terjadi pada saat huruf ta bertemu dengan ta dan nun sakinah atau tanwin yang bertemu dengan ya atau nun. Nah, begitu. Dalam riwayat Hafs, dalam riwayat Hafs, Al-Imam Hafs. Begitu ya. Jadi idgham naqis dalam riwayat Al-Imam Hafs dapat terjadi
Di dua keadaan dapat kita katakan, atau tiga kalau nun sakinah tanwin bertemu dengan ya dianggap satu, bertemu dengan waw dianggap satu. Gitu. Sakinah atau tanwin yang bertemu dengan ya maupun waw. Begitu. Idgham pada kalimat tersebut, idgham pada kalimat-kalimat tersebut, idgham pada kalimat-kalimat tersebut, atau lebih tepat ya kalimat ya karena dua kata. Dibaca dengan memasukkan makhraj pada huruf yang kedua, namun masih menyisakan sebagian sifat dari huruf yang pertama, yaitu itbaq pada huruf to atau hunnah pada huruf nun dan tanwin. Adapun contoh idgham kamil, nah ini contoh yang idgham kamil adalah sebagai berikut. Nakhluqukum qurrabbi abattum min ni'mah. Semua idgham pada kata-kata di atas dibaca langsung ke huruf yang kedua, dibaca langsung ke dalam huruf kedua tanpa menyisakan sifat-sifat dari huruf yang pertama. Jadi huruf pertamanya benar-benar hilang. Dengan kata lain, menghilangkan suara huruf pertama dan menasydid suara huruf kedua sebagaimana telah disampaikan. Menegaskan saja ini ya. Baik. Kemudian di dalam bait ini Al-Imam Ibnu Jazari juga menyebutkan persoalan idgham pada kata nakhluqukum, pada kata nakhluqukum. Setelah beliau mengatakan wa bainal itbaqa min ahattu ma basata, beliau mengatakan wal khulfu binakhluqukum waqa'. Adapun pada kata nakhluqukum, maka terdapat perbedaan pendapat apakah ia diidghamkan dengan kamil atau naqis. Maka di sini dalam bait ini Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala mengatakan para ulama ini berbeda pendapat mengenai cara membaca nakhluqukum. Sebagian di antara mereka meriwayatkan dengan idgham naqis dan sebagian di antara mereka meriwayatkan dengan idgham kamil. Dan kalau kita lihat beberapa kitab yang lain, termasuk nanti akan disampaikan di sini, ada sebagian ulama yang sebetulnya menyebutkannya itu izhar. Jadi kalau dirinci bisa jadi ada tiga. Yang pertama itu idgham kamil, yang kedua itu idgham naqis, yang ketiga itu izhar. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Lafaz ini, kalimat ini atau kata ini terdapat pada satu tempat saja dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Mursalat. Ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Cuma ada satu dalam Al-Quran. Pada kata ini terdapat dua huruf yang berdekatan makhrajnya, atau bahasa Arabnya dua huruf yang berdekatan disebut dengan mutaqariban, artinya dua huruf yang berdekatan. Dan sebetulnya bukan bertemu pada satu kata ya, karena nakhluqukum itu dua kata sebetulnya. Nakhluq dan kum. Pada kata tersebut terdapat, atau lebih tepatnya pada ayat aja lah, atau pada kalimat lah. Pada kalimat tersebut terdapat dua huruf yang berdekatan makhrajnya bertemu pada satu. Terdapat dua huruf yang berdekatan makhrajnya bertemu pada satu, bukan kata ya, pada satu kalimat berarti. Bertemu, atau terdapat dua huruf yang berdekatan makhrajnya terdapat pertemuan, biar gampang ini aja. Terdapat pertemuan dua huruf yang berdekatan makhrajnya, begitu lebih aman. Yakni huruf qaf sakinah dan huruf kaf berharakat. Secara umum, maksudnya dalam pembicaraan sehari-hari, orang-orang Arab itu mengidghamkan huruf qaf ke dalam huruf kaf secara sempurna. Sehingga kita langsung membaca huruf kaf bertasydid tanpa menyisakan sedikit pun sifat-sifat dari huruf qaf.
Hal ini disebabkan huruf qaf termasuk huruf yang kuat dan lebih kuat daripada kaf. Namun kekuatannya tidak sama dengan kekuatan huruf-huruf itbaq. Karena itu pula Al-Imam Ibnu Jazari hanya menyebutkan huruf itbaq saat beliau memberikan peringatan di awal bait ini. Wa bayyinil itbaq. Nah, jadi yang sudah pasti terjadi idgham naqis itu kalau sifat huruf yang pertamanya itu itbaq, mengandung itbaq. Kalau huruf yang pertamanya tidak mengandung itbaq, maka tidak terjadi idgham naqis. Begitu kurang lebih. Sedangkan sebagian orang-orang Arab membacanya dengan masih menyisakan sifat isti'la dari huruf qaf. Jadi sifat isti'la qafnya masih tampak. Sehingga ketebalan huruf qaf masih tampak saat mengucapkan lafaz ini. Sebagaimana cara membaca idgham naqis pada huruf itbaq yang bertemu huruf infitah. Ta bertemu dengan ta tadi misalnya. Karena itulah Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa terdapat perbedaan riwayat dalam membaca lafaz ini. Siapa di antara ulama yang meriwayatkan dengan idgham naqis? Maka disebutkan di sini, kami telah menyebutkannya. Di antara ulama yang meriwayatkan dengan idgham naqis adalah Al-Imam Abu Bakar Ibni Mihran dan juga Al-Imam Makki Ibni Abi Thalib. Kedua imam inilah yang secara tekstual dalam kitab-kitab mereka yang menyebutkan idgham naqis pada lafaz alam nah. Berarti kalau misalnya naqis bacanya alam nah luk. Nah, luk jadi masuk ke qaf. Lukum. Nah lukum. Nah luk jadi tebal. Ok bukan ek tapi ok. Itu aja bedanya. Jadi kalau masuk ke kaf, langsung ke kaf, suaranya itu nah, luk, luk, luk. Kalau ada isti'alanya, suaranya nah, luk. Ya hampir gak ada bedanya sebetulnya bagi orang-orang awam ya. Kayaknya sama deh, kayaknya sama. Ya, perhatikan secara detail. Kalau yang idgham kamil, langsung ke kaf, nah, luk, luk. Kalau yang ada isti'alanya dulu, nah, luk, luk. Nah, begitu bedanya. Nakhluq, nakhluqkum, nakhluqkum. Begitu. Lukum dan lukum. Lukum, lukum. Itu aja bedanya. Sedikit sekali. Sedangkan para imam yang lain, secara tekstual, para imam ahli qiraat maksudnya, justru menyebutkan idgham kamil pada lafaz tersebut. Jadi, selain kedua imam ini, secara tekstual itu rata-rata menyebutkan idgham kamil. Jarang sekali yang secara tekstual menyebutkan hanya idgham naqis saja. Ya, begitu. Kemudian yang penting untuk dipahami adalah bahwa di dalam riwayat Imam Hafs, qiraat Imam Asim, maka bacaan yang sampai kepada kita itu bukan dari jalurnya Imam Ibnu Mihran, juga bukan dari jalurnya Imam Makki. Begitu. Mau itu jalur Asy-Syatibiyah maupun jalurnya Thaibah atau An-Nashr, itu nggak ada lewat Imam Ibnu Mihran maupun Imam Makki bin Abi Thalib. Oleh karena itu, kalau kita membaca Al-Quran dengan riwayat Hafs, ya, mau jalur Syatibiyah ataupun jalur-jalur lain dalam Thaibah, ya nggak ada idgham naqis. Kenapa? Karena yang meriwayatkan idgham naqis tidak meriwayatkan Hafs kepada kita. Jadi mereka bukan termasuk ulama yang membaca dan mengajarkan riwayat Hafs. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Atau setidaknya tidak dikumpulkan oleh para ulama riwayat Hafs dari mereka. Riwayat Hafs dikumpulkan dari ulama yang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi katanya Ustadz, di beberapa kitab disebutkan bahwa Imam Hafs pun ada riwayat membaca idgham naqis. Itu bagaimana? Ya, saya juga membaca beberapa kitab tajwid yang menyebutkan bahwa dalam riwayat Imam Hafs boleh dibaca idgham naqis maupun idgham kamil. Nah, yang membolehkan secara mutlak boleh dibaca dengan idgham naqis atau idgham kamil dalam riwayat Hafs. Nah, ini saya pikir jelas kekeliruan penyusun kitab. Siapapun itu penyusunnya. Ya, saya nggak menyebutkan. Tapi beberapa kitab ada yang menyatakan seperti itu. Beberapa buku tajwid pun ada yang menyatakan seperti itu. Menyatakan bahwa pada kata alam nakhlukum boleh dibaca dengan idgham kamil dan idgham naqis dalam riwayat Hafs jalur Syatibiyah. Maka saya katakan ini kekeliruan. Kenapa kekeliruan? Ya, karena jelas
dalam riwayat Imam Hafs jalur Syatibiyah itu tidak ada idgham naqis, itu jelas. Jadi nggak perlu diperdebatkan sebetulnya. Dia buktinya apa ya? Buktinya tinggal kembali kepada matan Syatibiyah dan juga syarah-syarahnya. Nggak ada yang menyebutkan Imam Hafs ini membaca dengan idgham naqis. Nah, sebagian ulama yang lain menyebutkan ada salah satu riwayat atau lebih tepatnya salah satu jalur dalam riwayat Imam Hafs yang meriwayatkan idgham naqis. Di mana itu? Yaitu jalur yang datang dari kitab Al-Wajiz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hasan ibn Ali Al-Ahwazi. Nah, Imam Ahwazi menyebutkan dalam Al-Wajiz memang beliau itu membaca dengan 3 cara. Idhar, kemudian idgham naqis, idgham kamil. Kita bacakan ya. Beliau mengatakan, qara'tu, aku telah membaca anil jama'ati dari sekelompok ulama bi idghamil qaf dengan cara mengidghamkan qaf wa sautiha. Bi idghamil qafi, kenapa qafa? Ya bisa. Di qafa bisa. Dia dijadikan maf'ul. Tapi jadikan mudhaf aja. Mudhaf ilaih. Bi idghamil qafi wa sautiha. Tes. Suara saya masih jelas ya? Baik. Bi idghamil qafi wa sautiha 'alal kaf. Jadi mengidghamkan huruf qaf dan suaranya ke dalam kaf. Wa qala li Abul Faraj Asy-Syanabudzi. Kemudian ada yang bilang kepada beliau, salah seorang guru beliau yaitu Abul Faraj Asy-Syanabudzi, karena Abu Bakrin An-Naqash, bahwasanya Abu Bakar bin An-Naqash yudhirul qafa indal kafi. Nah, di sini mengizharkan huruf qaf ketika bertemu dengan kaf min qaulihi ta'ala alam nakhluqukum, begitu. Kata siapa ini? Kata Imam Asy-Syanabudzi. Imam Asy-Syanabudzi dapat riwayat dari siapa? Dari Abu Bakar An-Naqash. Membaca apa? Membaca izhar, qaf bertemu dengan kaf. Untuk riwayat siapa? Untuk qiraatnya Ibnu Katsir, qiraatnya Imam Nafi' dan qiraatnya Asim. Nah, di sini kalimat ini ya. Baik. Wa yudghimuha 'anil baqin. Tapi dari selainnya itu dibaca dengan idgham. Baik. Ini poin pertama nih, pelajaran pertama atau faidah pertama yang kita bisa petik, bahwa menurut Imam Asy-Syanabudzi, Abu Bakar An-Naqash meriwayatkan dengan izhar. Bahasa beliau izhar. Untuk apa? Untuk qiraat Ibnu Katsir, Imam Nafi' dan Asim. Sedangkan untuk qiraat yang lainnya dibaca dengan idgham. Kemudian fadzakartu dzalika li Abi Ishaq At-Tabari. Kemudian beliau menyebutkan hal ini kepada guru beliau yang lain, namanya Abu Ishaq At-Tabari. Diskusi sama guru yang lain. Ya Syekh, saya dapat informasi, dapat kabar dari Asy-Syanabudzi bahwa Abu Bakar An-Naqash itu baca dengan izhar untuk qiraat ini. Faqala, maka kemudian Imam At-Tabari mengatakan yukhti'una ala syaikhina. Kenapa kok ngabarin Imam At-Tabari? Karena Imam Abu Bakar An-Naqash ini juga termasuk yang diambil riwayatnya oleh Imam At-Tabari. Makanya beliau mengatakan faqala yukhti'una ala syaikhina. Mereka ini keliru ya terhadap ucapan atau terhadap pemahaman dari guru kami. Gitu, keliru. Jadi mereka keliru, bukan izhar. Kenapa? Karena kata ini muridnya juga, wa inna makana yuridu izhara sautil qafi hasb. Begitu. Maksudnya adalah mengizharkan suara qafnya saja. Nah, di sini wallahu a'lam ya. Tafsiran kebanyakan ulama zaman sekarang maksudnya itu idgham naqis, bukan beneran izhar. Kemudian wa dzakara li Abu Ali Al-Asbahani anna Abul Fath ibni Burhan kana yarwi idhar al-qafi min qaulihi ta'ala alam nakhluqukum. Tapi ada juga ya wa dzakara li, ada juga yang mengabarkan kepadaku Abu Ali Al-Asbahani yang mengatakan bahwa Abul Fath ibni Burhan itu ternyata membaca dengan mengizharkan qaf
ya pada alam nakhluqum mimma imahin. Fil mursalat. An Ibni al-Akhram. Dari siapa beliau meriwayatkan? Dari Ibnul Akhram. Banyak yang typo ternyata. An Ibni Zakwan, dari Ibnu Zakwan, izharan, dengan izhar ghaira mufritin, dengan izhar yang tidak berlebihan. Wa adghamaha, dan mengidghamkannya ghairuhu, selain beliau, anhu, darinya. Ma tabqihi, mengidghamkannya sambil menyisakan, ma tabqihi sautal qafi, sambil menyisakan suara huruf qaf inda tasydidil kaf, saat mentasydid kaf. Jadi di sini ada pendapat yang lain dari Ibnul Akhram bahwa Imam Ibnu Zakwan itu mengizharkan dengan izhar yang tidak berlebihan, sedangkan ulama yang lain, kata Ibnul Akhram, membaca dengan idgham namun masih menyisakan sebagian suara qaf. Nah, itu dikatakan oleh siapa? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ahwazi dalam Kitabul Wajiz. Baik. Beberapa poin yang bisa disimpulkan, saya simpulkan di sini ya, dari perkataan Imam Al-Ahwazi tadi. Yang betul Ahwazi atau Ahwazi sih. Saya ragu sebentar. Seingat saya sih panjang. Atau pendek, Al-Ahwazi. Al-Ahwazi, betul. Al-Ahwazi, berarti di sini harusnya panjang. Al-Ahwazi. Baik. Beliau meriwayatkan dengan idgham dari kebanyakan ulama. Betul. Tadi saya sampaikan dari kebanyakan ulama beliau meriwayatkan idgham. Kemudian poin berikutnya, Asy-Syanabudzi mengabarkan kepada beliau bahwa Abu Bakar An-Naqqash membaca izhar untuk qiraat Ibnu Katsir, Nafi' dan juga Asim. Kemudian izhar yang dimaksud oleh Imam Asy-Syanabudzi tadi adalah idgham naqis. Kata siapa? Kata Asy-Syaikh Ihab Fikri. Asy-Syaikh Ihab Fikri mengatakan itu maksudnya idgham naqis, begitu. Ada catatan di sini berdasarkan hasil diskusi dengan Dr. Muhammad Al-Farabi, dengan Ustadzuna Muhammad Al-Farabi. Jadi kata Syekh Ihab Fikri itu maknanya adalah idgham naqis. Kemudian Abul Fath Ibni Burhan meriwayatkan dari Ibnul Akhram dengan izhar yang tidak berlebihan, ghairu mufrita, untuk riwayat Ibnu Zakwan, dan idgham yang masih menyisakan suara qaf untuk riwayat yang lain. Baik. Sekarang pertanyaannya, berarti Ustadz, kalau misalnya kita membaca riwayat Imam Hafs jalur Al-Wajiz, jalurnya Imam Ahwazi ini, apakah kita membaca dengan idgham naqis atau idgham kamil atau dua-duanya? Nah, begitu kan? Karena beliau di sini meriwayatkan dari Imam Asim, katanya, nah sini ya, dari Imam Asy-Syanabudzi. Dari Imam Asy-Syanabudzi beliau meriwayatkan idgham naqis. Tapi dari Imam At-Tabari beliau meriwayatkan idgham kamil. Begitu. Baik. Penting untuk dipahami. Nah, ini banyak salahnya ulama di sini memahaminya. Jadi di sini banyak ulama yang kemudian mengatakan, oh, kalau begitu dalam riwayat Imam Hafs jalur Al-Wajiz dari Imam Ahwazi, maka boleh dibaca idgham naqis dan idgham kamil. Ada juga yang mengatakan mesti dibaca dengan idgham naqis saja. Baik. Kita bedah. Termasuk beberapa guru kami juga ada yang berpendapat demikian. Tapi waktu itu saya nggak langsung mengiyakan. Saya cari di kitabnya, ternyata ketemu. Ketemu apa? Ada data. Penting untuk dipahami bahwa jalur periwayatan Imam Al-Ahwazi untuk riwayat Imam Hafs adalah melalui Abu Ishaq At-Tabari. Jadi ternyata Imam Ahwazi itu ketika membaca ke Imam Asy-Syanabudzi, yang Imam Asy-Syanabudzi tadi mengatakan Imam Hafs membaca dengan idgham naqis, itu nggak lagi baca Hafs.
Begitu, ya. Melainkan baca apa? Melainkan membaca riwayat Imam Syu'bah. Jadi nggak lagi baca Hafs. Nah, beliau baca riwayat Syu'bah kepada Imam Asy-Syanabudzi. Kemudian Imam Asy-Syanabudzi mengatakan Imam Asim di sini baca idgham naqis. Tapi masalahnya Imam Ahwazi nggak lagi baca Hafs dan tidak meriwayatkan Hafs dari jalur Asy-Syanabudzi. Begitu. Adapun At-Tabari sendiri tidak memiliki pernyataan yang eksplisit apakah Hafs membaca dengan idgham naqis atau idgham kamil, karena dalam kisah yang tadi disebutkan beliau hanya mengonfirmasi maksud dari Asy-Syanabudzi. Jadi kan kata Imam At-Tabari mereka salah paham, maksud bukan idhar, maksudnya adalah idgham naqis. Tapi beliau nggak bilang kamu nanti baca dengan idgham naqis, enggak. Atau misalnya beliau nggak bilang Imam Hafs itu baca dengan idgham naqis, enggak. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Tahu dari mana, Ustaz? Data ini tahu dari mana? Tahu dari muqaddimahnya kitab Al-Wajiz tadi. Jadi ketika kami baca kitab Al-Wajiz, bagian muqaddimah maka disebutkan jalur-jalur riwayatnya Imam Ahwazi. Mana yang membaca Hafs kepada siapa, membaca Syu'bah kepada siapa, disebutkan itu di sana semuanya. Dan beliau hanya meriwayatkan Syu'bah saja dari Imam Asy-Syanabudzi. Adapun untuk Hafs itu dari Imam At-Tabari. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Atas dasar inilah kebanyakan ulama seperti Syekh Iman Suwaid, kemudian Alamah Ad-Dabba berpendapat bahwa dalam riwayat Imam Hafs hanya terdapat riwayat idgham kamil saja. Kenapa? Karena belum ada data valid yang menyebutkan bahwa Imam Hafs juga membaca dengan idgham naqis. Belum ada. Begitu. Jadi, perbedaan pendapat yang dimaksudkan Ibnul Jazari dalam bait ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ahli qiraah secara umum. Bukan maksudnya berlaku untuk setiap riwayat yang kita baca. Sebagian orang bilang, tuh, Imam Ibnul Jazari bilang, wal khulfu binakhlukum waqa. Maka berarti kita boleh baca dengan idgham kamil, boleh baca dengan idgham naqis. Itu keliru. Kan? Maksud Al-Imam Ibnul Jazari ada perbedaan adalah ya tergantung qiraat dan riwayat masing-masing. Begitu ya. Allahu a'lam. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin didiskusikan? Dipersilakan apabila ada yang ingin didiskusikan. Kalau tidak ada kita lanjut. Boleh, Ustaz Ilham silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaannya mungkin sih benar. Kenapa yang menjadi fokus pembahasan di tadi itu ada sukun tanwin dan sukun, kenapa huruf-huruf sukun lainnya tidak tak bertemu dengan huruf yang lain? Silakan tak sukun bertemu huruf yang lain gitu. Kenapa nggak sedikit penjelasan ketika membahas sukun atau tanwin dan sukun? Ya karena kalau huruf yang lain itu hukumnya cuma dua. Idhar dan idgham saja. Udah selesai. Sedangkan nun sukun punya hukum itu 4. Mim sukun punya hukum 3. Begitu. Jadi karena huruf yang lain cuma 2, kalau nggak idhar idgham ya sudah selesai. Mau apa lagi emangnya? Begitu. Dan sifat hukumnya itu bisa digeneralisir. Dalam artian enggak butuh bagi kita membahas detail satu huruf. Kenapa enggak dibahas satu huruf? Yang ngapain dibahas satu huruf gitu? Bikin capek. Belajar itu kan mempermudah. Walaupun ada kitab tajwid seperti itu, jangan salah, Sat. Ada kitab tajwid yang metode penulisannya seperti itu. Jangan salah. Bahas satu-satu. Jadi sistemnya itu huruf hamzah keluar dari sini, makhrajnya ini, hukumnya kalau bertemu ini apa, kalau bertemu itu apa, dibahas tuh satu. Huruf ba, huruf ta, huruf tha, huruf jim, ada seperti. Tapi melelahkan, capek. Begitu ya. Jadi sebetulnya metode pembelajaran tajwid yang kita pelajari sekarang, termasuk yang ada dalam Muqaddimah Jazariyah, ini adalah metode yang sudah disederhanakan. Kenapa disederhanakan? Iya, supaya nggak ribet, supaya nggak capek, supaya lebih mudah dipelajari. Begitu.
Makanya ada kaidah. Apa itu kaidah? Kaidah itu kan sebenarnya generalisir. Mengeneralisir apa-apa yang bisa dibahas sekaligus. Begitu ya. Makanya nanti misalnya ketika kita membahas mutajanisan, mutaqarin, mutabaidan, itu generalisir. Pokoknya kita bisa melihat apakah dua huruf ini idhar atau idgham. Ya tinggal lihat aja dia ini mutajanisan, mutaqariban atau mutabaidan atau mutamathilain begitu kan. Enggak mesti dibahas satu huruf. Begitu. Nanti kenapa ada bab mim, ada bab nun, ada bab lam? Biasanya 3 ya, 3 huruf itu. Kenapa ada bab lam terus sendiri? Karena lam ini banyak jenisnya di dalam bahasa Arab. Ada lam ta'rif, ada lam ism, ada lam harf, ada lam fi'il, ada lam amr. Begitu. Yang hukumnya beda-beda. Walaupun kalau enggak idhar itu, hukumnya cuma 2, idhar sama idgham. Tapi tiap lam ini punya hukum yang berbeda-beda. Begitu. Kemudian mim. Ya mim itu hukumnya 3, enggak 2 gitu. Ada apa? Ada yang namanya ikhfa gitu kan. Sedangkan yang lain kan ada huruf yang lain nggak ada selain mim dan nun. Masuk ke nun. Kenapa ditambah nun? Ada bab tersendiri. Karena di dalam nun bukan cuma ditambah ikhfa, tapi ada iqlab. Begitu. Sedangkan yang tidak ada tambahan, maka cukup digeneralisir dengan satu bab. Bab apa? Bab mutamathilain, mutajanisan, mutaqariban. Itu seluruh huruf sebetulnya. Jadi bahasan mutamathilain, mutajanisan, mutaqariban itu adalah bahasan yang mencakup seluruh huruf hijaiyah dari hamzah sampai ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh silakan. Berdekatan pada itu mutaqariban, berdekatan makhraj. Nanti kita bahas insyaallah. Kita bahas dalam babnya tersendiri insyaallah. Walaupun para ulama ada beda pendapat ya. Nanti kita bisa melihat dari data. Jadi kita bisa menyimpulkannya dari data yang ada. Begitu. Yang pasti ada beberapa perbedaan di kalangan para ulama. Kapan disebut mutaqariban dan mutabaidain terutama ya. Mutaqaribain dan mutabaidain. Kalau mutajanisain ya sama juga ada perbedaan pendapat. Tergantung kita pakai madhab apa dalam makhraj. Misalnya nun bertemu lam. Kalau pakai madhabnya Al-Faro kan mutajanisain. Tapi kalau pakai madhabnya Ibnul Jazari dia mutaqaribain. Hukumnya berubah nggak? Ya enggak, hukumnya sama. Hanya beda penamaannya saja apakah dia mutajanisain atau mutaqaribain. Begitu. Nun bertemu dengan ro. Ini kan idgham. Nun bertemu dengan ro dalam riwayat Hafs idgham. Iya, idghamnya idgham apa? Mutajanisain atau mutaqariban ya? Tergantung madhab makhraj yang dipakai madhabnya siapa. Kalau kita pakai madhab Ibnul Jazari maka berarti dia mutaqaribain. Kalau kita pakai madhabnya Al-Farra, maka berarti dia mutajanisain. Begitu. Walaupun hukumnya sama. Tidak mengubah hukum. Begitu. Allahu a'lam. Karena hukum itu di riwayat. Hukum itu kembalinya kepada riwayat. Berarti idgham mutajanisain dalam riwayat Hafs semuanya dibaca idgham kamil. Tidak. To bertemu ta ini kan mutajanisain. Sudah kita bahas tadi. To bertemu ta. Itu idgham naqis. To bertemu ta itu idgham naqis. Ya. Idgham mutajanisain ada 7. Salah satunya adalah to bertemu dengan ta. Itu idgham naqis. Justru qaf bertemu dengan kaf ini bukan mutajanisain. Kecuali kalau kita pakai madhabnya Imam Al-Hudhali atau madhabnya Imam Al-Khalil. Maka qaf bertemu dengan kaf ini adalah mutajanisain. Tapi kalau kita pakai madhabnya jumhur, mayoritas ulama dia mutaqaribain. Begitu. Baik. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Beberapa peringatan huruf yang sukun. Bait 47 wahris 'ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dalalna. Kasih sukun. Wahris ya, bersungguh-sungguhlah. Ala sukuni untuk mengucapkan sukun dengan jelas pada kata ja'alna. Kenapa? Karena biasanya kalau makhrajnya dekat pengennya idgham terus. Itu sudah fitrah ya, fitrahnya kita. Ketika mengucapkan huruf-huruf yang berdekatan itu pengennya idgham karena lebih mudah. Makanya dalam bahasa Arab tidak ada huruf berjauhan yang diidghamkan.
huruf yang idgham itu pasti yang dekat. Mau dia sama makhrajnya atau sekadar berdekatan saja. Banyak orang baca ja'anna, ja'anna. Mestinya ja'alna. Demikian pula an'amta, al-maghdubi. Nah, di sini beberapa huruf yang rikhwah yang bainiyah jangan sampai berubah misalnya jadi qalqalah, an'amta wal magh. Nah, biasa begitu. Dhalalna, dhalalna, dhalalna jelas, tapi jangan ditebalkan. Setelah menyebutkan persoalan idgham, dalam bait ini An-Nazim memberikan peringatan pada kita agar bersungguh-sungguh dalam melafalkan huruf-huruf tersebut. Ya, misalnya seperti yang tadi disampaikan, makanya di sini hati-hati jangan sampai terbaca dengan menghentak-hentak, apalagi sampai terpantul. Ini yang paling sering. Ya, dolalna, dolalna itu. Biasanya juga kalau sebelumnya itu dhammah. Ini yang paling sering kami temukan. Lam sukun sebelumnya dhammah, banyak orang baca begini. Kul, kul. Nah, itu jangan. Lamnya jangan tebalkan. Kul, bukan kul. Begitu, hati-hati. Kemudian An-Nazim juga mengingatkan untuk memperjelas suara huruf nun. Misalnya pada kata tadi, an'amta, atau contoh yang lain, bi an'umillah. Maka harus jelas. Jangan sampai mantul, bi an. Jangan sampai mantul. Atau misalnya dihentak, an'amta. Itu juga tidak tepat. Begitu ya. Kemudian ainnya hati-hati ke rongga hidung. An'amta bi an'umillah. Itu hati-hati. Baik. Beberapa kekeliruan dalam pengucapan huruf nun. Yang pertama, memotong suaranya saat sukun. Kadang ada orang baca memotong suara sukun itu begini. An'amta atau al-alamin. Nah gitu. Al-alamin. Jangan hilang n-nya. Menebalkannya na, ni, nu. Memantulkannya tadi sudah. Menambah suara baru saat sukun. Kadang ada orang baca begini. Rabbil alamin. Nah ini nggak jelas. Sukunnya ditambah apa gitu ya. Atau dipanjangkan saat idhar. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Itu sering sekali. Ya. Termasuk kalau di akhir bacaan. Ar-Rahmani Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu juga ada. Kemudian huruf ghain, ya, hati-hati jangan sampai hilang suaranya al-mau. Jangan dibaca mag, jangan dibaca magho, apalagi mag. Jadi G berubah. Ghairil mau, ghairil maghdubi alaihim. Atau misalnya astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Misalnya. Demikian pula misalnya huruf ghain, idh yaghshas sidrata ma yaghsha, yaghsha. Atau misalnya afrigh alaina, afrigh alaina. Atau misal yang lain di sini disebutkan dirtha, dirtha. Atau la tuzigh qulub, zirku. Ini yang berdekatan, hati-hati. Begitu. Huruf ghain sering diucapkan menyerupai kha. Ya, dulu saya ada teman tuh kalau lagi jadi imam tuh khairil makhdu. Aduh, kacau. Ya, atau misalnya jadi qaf, maqdu, maqdu. Atau misalnya jadi G, ini yang paling sering. Perubahan tersebut merupakan lahan yang dapat mengubah makna karena telah mengubah zat huruf menjadi huruf yang baru. Jadi hati-hati, gitu ya. Terkadang juga terjadi lahan yang tidak sampai mengubah zat huruf, ya, seperti misalnya menghilangkan jaharnya, menjadikannya hams, atau menghilangkan rakhawahnya. Kalau rikhwah itu nama hurufnya, nama sifatnya rakhawah. Rakhawahnya. Dan menjadikannya syadidah. Syadidah itu hurufnya. Syadidah itu hurufnya. Syadidah itu nama sifatnya. Dan menjadikannya mahmusah. Nama hurufnya mahmusah, nama sifatnya hams. Jadikannya huruf mahmusah.
syadidah atau qalqalah. Perubahan jenis ini tidak mengubah makna, namun tetap mesti dihindari demi menjaga kesempurnaan bacaan dan sebagai upaya penjagaan terhadap kemurnian bacaan Al-Quran. Begitu. Beberapa lahan dalam mengucapkan huruf ghain, yang pertama mencampur sama dan qaf, mag, cukup sering saya temukan. Kemudian membaca dengan idgham saat bertemu qaf, Rabbana la tuzigh qulubana. Mestinya la tuzigh qulubana. Ghain berubah menjadi kha, tadi sudah contohkan. Mengubah menjadi g. Ghairil magdu tidak tepat. Memantulkannya magha atau menggabungkan dua keliruan ini sudah jadi g, mantul pula mag. Dan yang keenam, berlebihan dalam menebalkannya. Ini beberapa orang yang membaca huruf tebal itu pengen sangat tebal. Sampai-sampai huruf ghain dibaca seperti huruf itbaq. Ghairil mau sampai mau tebal sekali. Padahal dia infitah. Infitah dibuka mal, bukan mau tapi mal, begitu ya. Hati-hati. Peringatan terqiq pada huruf infitah. Jangan sampai kita membaca huruf-huruf infitah dengan tafkhim. Wa khallisin fitaha mahdhuran asa khafash tibahihi bimahdhuran asa. Maka murnikanlah sifat infitah pada kata mahdhur dan kata asa. Jangan sampai menjadi mahdhur dan aso. Begitu. Dalam bait ini An-Nadhim memberikan peringatan agar kita memperjelas sifat infitah. Ya, jangan sampai. Kenapa? Karena di sini bisa merusak makna. Jadi huruf dzal berubah menjadi sa, huruf dzal berubah menjadi dha, huruf sin berubah menjadi sad, sad berubah menjadi sin. Ini termasuk perubahan yang bisa merusak makna. Kenapa? Karena sudah beda huruf. Karena sudah beda huruf. Di sini contohnya kalimat inna adzaba rabbika kana mahdzura. Ya. Kalau misalnya kita baca mahdzura, rabbika kana mahdzura. Kalau misalnya kita baca mahdzura, beda artinya. Kalau misalnya kita pakai mahdzura, maka kalimatnya dan kemurahan Tuhanmu, kalau di sini mahdzura, ya, kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Mahdzura itu terhalang atau dihalangi. Sedangkan mahdzura itu artinya adalah ditakuti. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Jadi kalau misalnya ketukar, ya ketukar berarti misalnya di sini dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat ditakuti berarti ya, nggak nyambung kan? Kalau misalnya mahdzura diganti mahdzura, diganti menjadi dzal, berarti artinya dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat ditakuti, nggak nyambung, begitu. Sungguh adab Tuhanmu sesuatu yang harus dihalangi, nggak nyambung, begitu. Maka hati-hati ya, hati-hati. Mahdzur dengan mahdzur itu dua hal yang berbeda, maka jangan sampai keliru. Atau misalnya di sini kalimat dzal, ya, fanabadznahum jangan dibaca fanabadznahum. Atau misalnya di sini kalimat wa idz jangan dibaca wa idz tipis. Wa idz ja'alna jelas. Wa idz ja'alna jangan diidghamkan. Wa idz ja'alna anzartukum. Kemudian dzikr termasuk idz dakhalu idhar, jangan dibaca idgham, bukan iddakhalu tapi iddakhalu. Iddakhalu, idhar. Kemudian di sini azqani. Kemudian kalimat fanzur, jangan sampai dibaca fanzur, dan al-munzirin jangan dibaca al-munzarin. Fadzuqu jangan dibaca fadzuqu. Azabi wa nuzur jangan dibaca azabi wa nuzur misalnya. Innahu ladzu hadzin azim. Harus jelas mana yang zal, mana yang dha. Ladzu hadzin azim. Ladzu, jangan ladzu hadzin azim. Nah, kadang-kadang begitu. Ladzu, jangan ladzu. Kemudian hadzin, bukan hadzin. Azim, bukan azim. Nah, beda. Harus jelas perbedaan. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan dzal, mengubahnya menjadi dal, zai, jim.
Banyak. A'udzu, banyak baca a'uju, a'udu, alladina, itu banyak. Atau mencampurnya dengan suara huruf tha, alladzina, si. Kurang jahar. Tidak mengalirkan suaranya id, nada, enggak. Dan menebalkan atau mengubahnya menjadi dha, seperti yang tadi telah dicontohkan. Baik. Kemudian An-Nazim memberikan contoh yang kedua, asa dan aso. Ini hati-hati karena ini pun bisa merusak makna. Asa itu mudah-mudahan. Asa itu mudah-mudahan. Faulaika asallahu ayya'fu anhum. Maka di sini asa artinya adalah mudah-mudahan. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Adapun aso artinya adalah tongkat. Fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka di sini kalau misalnya diubah dibalik ya nggak jelas maknanya, berantakan maknanya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian An-Nazim mengatakan wara'i syiddatan bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Dan peliharalah, ra'i peliharalah sifat syiddah pada huruf kaf dan huruf ta. Seperti pada lafal syirkikum, tatawafa, dan fitnata. Jangan sampai diubah jadi huruf yang lain. Maka di sini huruf kaf dan huruf ta itu kan punya sifat syiddah sekaligus hams. Ya, banyak orang yang kebingungan. Kok syiddah tapi hams? Hams tapi syiddah, gimana caranya? Nah, ini gara-gara nggak paham konsep dasar syiddah dan hams. Maka harus dipahami dulu konsep dasar syiddah dan hams. Syiddah rakhwah berkaitan dengan apakah makhrajnya terkunci rapat atau tidak. Sedangkan hams jahar berkaitan dengan pita suara. Lalu terus gimana ini? Huruf syiddah itu terkunci. Terus supaya menghembuskan napas gimana caranya? Huruf syiddah kan terkunci. Ternyata hembusan napasnya itu terjadi setelah terkunci. Mirip dengan yang terjadi pada huruf qalqalah. Aqa, aqa, aj. Nah, cuma bedanya huruf kaf dan ta ketika terlepas tidak menghasilkan bunyi baru, melainkan hanya mengembuskan napas saja. Udah. Tidak menjadi sin, tidak menjadi ha. Ada sebagian orang baca begini, aks. Jadi sin, nggak boleh, itu nambah huruf. Atau misalnya jadi ha, fath. Yaitu fath, ada haknya. Tapi kalau tabat, ya jangan ada hanya. Tabat yada, nggak ada hanya. Nggak boleh. Tidak boleh menambah huruf baru. Murni hanya makhraj yang terlepas gara-gara sebelumnya terkunci. Itu aja. Bak. Jadi bukan baks, juga bukan bak. Jangan nambah suara baru dari makhraj yang baru. Murni hanya hembusan napas saja. Ak. Lalu bagaimana ketika berharokat? Ya normal-normal saja, jangan sengaja ditampak-tampakan karena yang namanya ketika berharokat itu sudah bercampur antara huruf ta dengan suara harokatnya, antara huruf kaf dengan suara harokatnya. Pertanyaannya apakah hamsnya masih ada? Ya ada, tapi di konsonannya saja. Ingat huruf ta dan huruf kaf itu konsonan. Ketika berharokat berarti sudah ditambah vokal. Begitu. Makhraj dan sifat kaf ta yang kita sudah pelajari itu makhraj kaf dan ta yang konsonannya. Ya. Maka ketika dia sudah ditambah huruf baru, huruf vokal berupa harokat, ya tinggal kita sesuaikan saja sama seperti huruf gunnah yang masih ada gunnahnya walaupun dibaca berharokat. Tapi bukan huruf harokatnya yang dijadikan gunnah, di sini sama. Jangan sampai huruf harokatnya yang diberikan hams. Tidak tepat. Karena harokat itu selalu jahar. Kata. Udah, nggak usah berlebihan. Kata. Jadinya itu mah huruf berharokatnya jadi hams, itu keliru. Ya, huruf harokat itu tidak, bukan huruf harokat. Maksudnya huruf vokal atau harokat. Huruf vokal atau harokat itu sifatnya selalu jahar. A, I, U. Huruf vokal itu selalu jahar. Maka jangan dibaca I, U, kakiku, tadi itu enggak. Yang menjadi atau yang memiliki sifat hamsnya hanya konsonan saja. Kaki, ku, bak,
ta, ti, tu, bat. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya sebetulnya sama seperti ngomong bahasa Indonesia. Kemudian kita nggak baca kemudian ditahan-tahan, juga nggak dibaca kemudian. Ada sebagian orang juga kan baca kita ditahan karena nggak boleh ada hamsnya. Kitabu ditahan. Kenapa? Karena nggak ada hams. Kalau lagi berharokat nggak ada hams. Nggak normal cara baca seperti itu. Ya. Jadi cara baca Al-Quran itu jangan nggak normal, nggak enak. Kitabu, ya enak begitu. Ya, seperti wallahu a'lam bissawab. Demikian. Baik. Baik. Maka jangan berlebihan, misalnya bisyirkikum yakfuruna bisyirkikum. Ya sudah, jangan berlebihan misalnya gimana? Ada sebagian orang yang syidahnya berlebihan juga kan. Yakfuruna bisyirkikum. Atau ada yang hamzah berlebihan. Yakfuruna bisyirkikum. Jadi proporsional ya. Jangan berlebihan pada syidahnya, juga jangan berlebihan pada hamzah. Proporsional, normal. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ya sudah. Nggak perlu juga ditahan-tahan kan. Yakfuruna bisyirkikum. Nggak normal cara baca begitu. Aynama takunu yudrikkumul maut. Yudrikkum takunu. Nggak mesti takunu. Atau ditahan takunu. Nggak. Begitu. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Rakkabak. Jangan ditahan. Rakkabak. Nah, jangan. Juga jangan berlebihan hamsnya rakkabak. Nah, enggak ya. Santai saja. Qalat, jangan qalat. Qalat rusuluhum afillahi syak. Enggak mesti afillahi syak. Nah, itu berlebihan. Baik. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf kaf, berlebihan dalam menampakkan hamsnya dan melemahkan sifat syidahnya, sudah dibahas. Menghilangkan sifat hamsnya tadi sudah dibahas. Memantulkannya, ak, ike, uke. Memindahkan makhrajnya tengah lidah dan langit-langit bagian depan. Kakiku. Mencampur dengan suara qaf biasanya ketika dhammah. Walam yakullahu kufuwan. Itu banyak orang baca begitu. Walam yakullahu kufuwan. Padahal maksudnya kaf. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Bukan yakullahu kufuwan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Begitu. Baik. Sebagaimana huruf kaf, huruf ta mesti dijaga sifat syiddahnya agar tidak berubah menjadi huruf rikhwah. Ta jangan jadi c, ca, ca, ci, ci, cucu, ac, ic, uc. Tidak. Ya, normal saja di ta juga. Alladzina tatawaffa. Tidak perlu dibaca tatawaffa atau tatawaffa ditahan. Tidak perlu. Al-malaikah. Wala tatawallaw. Tidak perlu dibaca tatawallaw atau dikurangi tatawallaw. Normal saja, normal. Wala tatawallaw mujrimin. Wala tatawallaw mujrimin. Begitu. Allahu a'lam. Demikian pula kalimat yang lain. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Wattaba'u ma tatlu. Jangan berlebihan. Tabbat yada. Bukan tabbat yada. Sebagian orang masih ada ya baca begitu ya. Tabbat yada. Tidak tepat. Tabbat yada. Atau yang lain. Di sini banyak. Lahuddimat so. Nah di sini termasuk kalau bertemu dengan huruf yang berdekatan makhraj. Hati-hati. Jangan sampai diidghamkan. Lahuddimat sawami'. Lahuddimat sawami'. Atau kalau kaf yaksibun. Yaksibun. Begitu. Nadijat juluduhum. Nadijat juluduhum. Atau misalnya fakanat saraba. Fakanat saraba. Kekeliruan biasanya menghilangkan hamsnya. Fakanat saraba.
Ini akhir-akhir ini populer ya, karena ada yang berpendapat seperti itu sebagian ahli qiraah di Mesir, dan ini nggak ada asal-usulnya, wallahu a'lam. Ada sebagian orang mengatakan sifat hams itu hilang kalau huruf setelahnya hams. Wallahu a'lam, kaidah ini berasal dari mana? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ada beberapa orang Indonesia yang belajar kepada syekh tersebut, akhirnya menyebarkan pemahaman ini. Fakanat saraba. Kanat saraba. Yang tidak boleh itu ada jeda berlebihan dalam hams. Fakanat saraba. Itu enggak boleh. Fakanat saraba. Enggak, normal aja. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Fakanat sa. Bukan nat sa. Ya, atau hilang nat sa. Begitu. Jadi hati-hati. Tatba'uha radifah. Atau misalnya kadzabat Thamud. Ini enggak ada ya. Nah, itu juga sama tuh. Kadzabat Thamud. Hati-hati, jangan sampai dibaca kadzabat Thamud atau menjadi kadzabat Thamud. Mestinya kadzabat Thamud. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan itu sifatnya mesti dihilangkan, namanya idgham sifat. Saya sendiri belum dapat sumber rujukan, baik itu perkataan para ulama yang besar zaman sekarang ataupun kitab-kitab ulama zaman dulu. Maka kalau misalnya para asisten sekalian yang hadir di sini ditakdirkan bertemu dengan syekh yang mengatakan seperti itu, boleh minta rujukannya. Silakan ditanyakan rujukannya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Khair. Demikian. Ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke mithlan, mutaqariban, mutajanisan, dan mutaba'ida. Dipersilakan apabila ada yang ingin didiskusikan. Berarti jika sifatul huruf tidak sempurna tertunaikan, ada kemungkinan masuk lahnjal. Iya, ada. Terutama yang berkaitan dengan tafkhim tarqiq. Tapi hams jahar pun ada ya, kayak tha dengan zal itu kan bedanya hams jaharnya aja. Tha itu hams, zal itu jahar. Artinya kalau kita membaca tha dengan jahar, otomatis jadi zal. Kalau kita membaca zal dengan hams, otomatis jadi tha. Ada bantal yang bisa didudukin. Ada bantal yang bisa didudukin. Yang biru bisa nggak? Afwan ya sebentar. Afwan, sudah. Baik. Kalau tadi tafhim tarkik pada zal dan juga dha, ya jangan sampai dibaca berubah zal menjadi dha atau dha berubah menjadi zal. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Dipersilakan. Kalau demikian kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya sedikit insyaallah, sudah waktu. Mithlain atau mutamathilain, mutajanisain, mutaqariban, dan mutaba'in. Jadi ada 4. Mithlan atau mutamathilan, mutajanisan, mutaqariban, mutaba'idan. Ada 4. Bab ini menjelaskan hubungan huruf dalam satu kata atau kalimat beserta hukum dan cara membacanya. Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab ini memang tidak menjelaskan secara rinci ya. Beliau hanya menyebutkan isyarat saja. Namun justru kita bisa temukan rincian atau pembahasan lebih rinci dalam matan-matan yang lain. Atau kalau misalnya kita mau ya bisa juga di An-Nashr. Ya, di An-Nashr lebih rinci lagi. Begitu. Intinya adalah bahwa seperti yang tadi disampaikan, kenapa kita membahas permasalahan ini agar kita tidak
terjebak untuk membahas huruf demi huruf hijaiyah satu demi satu. Kan kalau ngebahas tiap huruf lama. Sekarang hamzah, kemudian ba, kemudian ta ketemu apa. Bayangin ya, hamzah ketemu hamzah hukumnya apa, hamzah ketemu ba hukumnya apa, hamzah ketemu ta hukumnya apa, hamzah ketemu sa hukumnya. Kan ribet kayak gitu. Ba ketemu hamzah hukumnya apa, ba ketemu ba hukumnya apa, ba ketemu ta. Ribet begitu. Maka ada cara yang lebih efektif, yang lebih mudah. Bagaimana caranya? Mengeneralisir semuanya, sehingga kita sebut saja ya, sudah. Pokoknya kalau hurufnya sama, mutamatsilan, hukumnya ini. Kalau hurufnya beda dilihat mutajanisan atau mutaqariban atau mutabaidan. Kenapa? Karena ternyata bisa dirangkum dengan cara seperti itu. Jadi pembahasan ini sebetulnya dalam rangka mempermudah dan meringkas pembahasan huruf demi huruf hijaiyah. Bagaimana cara meringkasnya? Maka para ulama mengatakan yang pertama kita mesti melihat dari sisi makhraj dan sifat dua huruf yang bertemu. Ada yang namanya mutamatsilan, mutajanisan, mutaqariban, dan mutabaidan. Udah cukup belum? Kita juga harus lihat harokatnya. Kenapa mesti melihat harokatnya? Karena harokat yang terdapat pada dua huruf bertemu ini sangat menentukan juga hukumnya apa nantinya. Kalau misalnya huruf pertamanya itu sukun dan keduanya berharokat, maka disebut shogir. Kalau dua-duanya berharokat disebut kabir, dan kalau yang pertama harokat, kedua sukun disebut mutlak. Kita bahas satu demi satu ya. Nah di sini. Mutamatsilan itu apa? Mutamatsilan atau mislan. Boleh disebut mutamatsilan, boleh disebut mislan. Yaitu dua huruf yang bertemu pada sebuah kata atau kalimat di mana kedua huruf itu memiliki sifat dan makhraj yang sama. Memiliki sifat dan makhraj yang sama. Adalah dua huruf yang bertemu pada sebuah kata atau kalimat dan kedua huruf tersebut memiliki sifat dan makhraj yang sama. Supaya nggak double dan serta aja. Begitu ya. Jadi mutamatsilan itu apa? Dua huruf yang sifatnya sama, makhraj juga sama. Ya gampangnya dua huruf kembar. Seperti apa? Seperti pertemuan pada kalimat falyasta'fif. Mana mithlain atau mutamatsilan ya? Fa bertemu fa. Begitu. Kemudian adada, di mana mithlain ya? Dal bertemu dal. Rabihat tijarah, di mana mithlain berarti tak bertemu tak. Gitu ya. Kemudian mutajanisan adalah apabila dua huruf yang saling bertemu tersebut berasal dari satu makhraj yang sama. Makhraj khusus yang sama. Aduh. Typo. Adalah apabila dua huruf yang saling bertemu tersebut berasal dari satu makhraj khusus yang sama, namun berbeda pada sebagian sifatnya. Wala tatghaw, di mana ya tak bertemu dengan ta. La im basalta, di mana ta bertemu dengan ta mutajanisannya. Abattum, dal bertemu dengan ta. Catatan juga di sini. Kita belum membicarakan hukumnya. Hukum itu idhar, idgham, iqlab, ikhfa, itu namanya hukum. Kita sekarang baru ngomongin kalau dua huruf ini disebut apa, dua huruf itu disebut apa, dua huruf yang ini disebut apa, begitu. Baru jenisnya. Maka bedakan jenis pertemuan dua huruf dengan hukum yang terjadi akibat pertemuan tadi. Bedakan ya. Jangan sampai tercampur aduk. Ustaz, kok itu ada kalimat adada? Kan bukan idgham. Memang kita nggak lagi ngomongin hukum idgham. Berarti mutamatsilan pun bisa dibaca idhar. Adada, fif. Ini kan idhar, fif. Tato, ini kan idhar. Begitu ya. Kalau ini idgham, abattum, rabihat tijarah, idgham. Jadi kadang idhar, kadang idgham. Kapan kita bisa mengetahui hukumnya? Nanti setelah ini kita bahas hukumnya. Sekarang kita bahas pertemuan dua hurufnya dulu. Mutaqariban adalah dua huruf hijaiyah yang bertemu pada satu kata atau kalimat. Kurang enak. Adalah dua huruf hijaiyah yang bertemu pada satu kata atau kalimat dan
kedua huruf itu makhrajnya berdekatan. Acuan untuk menentukan dua huruf yang mutaqariban. Nah, di sini sebetulnya di sini para ulama berbeda pendapat. Berdekatannya itu dari sudut pandang apa? Insya Allah ini bisa menjawab. Kapan dua huruf disebut mutaqariban? Kapan dua huruf disebut mutabaidan? Kalau mutamathilan dan mutajanisan mah gampang ya. Dua huruf yang sama mutamathilan. Dua huruf yang makhraj khusus sama mutajanisan. Kalau mutaqariban bagaimana? Maka berdasarkan penelusuran kami, satu mutaqariban itu bisa dua huruf bisa disebut mutaqariban apabila yang pertama satu makhraj umum namun berbeda makhraj khusus seperti huruf hamzah dengan ain atau hamzah dengan kha. Jadi satu makhraj umum sama-sama di halaq tapi beda makhraj khusus, beda sama-sama makhraj umum tapi beda makhraj khusus. Hamzah misalnya di pita suara. Kemudian naik ada ha. Nah, berarti hamzah dengan ha itu berdekatan. Termasuk kalau kita katakan hamzah dengan kha. Masih termasuk kategori berdekatan. Begitu. Yang kedua, berbeda makhraj umum, namun organ pelafalannya, si artikulator aktifnya, si organ yang berfungsi untuk mengucapkan hurufnya itu saling berbatasan langsung. Lebih tepatnya mungkin saling berbatasan langsung. Seperti huruf ghain dengan qaf atau kaf. Jadi ghain dengan qaf atau kaf ini kalau kita ikuti kaidah ini maka dia masih mutaqariban. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan kalau ketemu qaf mutaqariban, ketemu kaf mutabaidan. Tapi kalau misalnya kita melihat bahwa qaf dengan kaf ini sama-sama di Hanakiyah, ya, sama-sama di aqsa lisan dan sama-sama di Hanakiyah, maka masih disebut mutaqariban. Nah, di sinilah kadang para ulama berbeda pendapat. Begitu. Dari mana dua poin ini, Ustaz? Menentukan dua poin ini dari mana? Di kitab apa ditemukan dua poin ini? Saya jawab, tidak ada di kitab manapun. Loh, kok ngarang? Tapi saya nggak ngarang. Nah, begitu ya. Saya berhasil mengeluarkan dua poin ini berdasarkan penelusuran dari kitab-kitab para ulama dan dari hukum. Begitu. Dari apa? Yang pertama adalah kalimat yang didapatkan dari kitab-kitab tajwid. Mau kitab tajwid Syekh Suwaid, Taisir Rahman, dan sebagainya, ada kalimat begini. Seluruh mutabaidan itu pasti idhar. Perhatikan kalimatnya. Seluruh mutabaidan itu pasti idhar. Jadi dasar kenapa kok saya bisa melahirkan dua poin ini, ya, ini nggak ada di kitab manapun. Karena memang saya nggak ngambil dari kitab. Ini murni kesimpulan saya. Jadi bisa keliru, bisa benar. Tapi saya punya alasan. Apa alasannya? Alasannya adalah saya mengambil kaidah dari para ulama yang mengatakan apa? Kaidahnya tadi, seluruh mutabaidan itu idhar. Ini landasannya. Seluruh mutabaidan itu idhar. Yang kedua, hukum yang terjadi. Misal pada nun. Ini yang paling sering saya yang bukan saya telusuri lah. Jadi ada dua inilah. Seluruh mutabaidan itu idhar, hukum yang terjadi misal pada nun. Contohnya gimana? Begini. Nun itu di ujung lidah. Ketika bertemu dengan kaf atau qaf, pertanyaannya, nun ketika bertemu dengan kaf atau qaf, idhar tidak? Idhar tidak. Nah, nun bertemu dengan kaf atau qaf, idhar atau tidak? Gimana? Huruf nun ketika bertemu dengan kaf atau qaf, idhar tidak. Maka jawabannya tidak idhar. Jawabannya ikhfa. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah nun bertemu dengan kaf atau qaf berarti bukan mutabaidan. Paham nggak silogismenya? Paham ya? Seluruh mutabaidan, premis pertama, ini kalau pakai logika begitu. Premis 1, seluruh mutabaidan itu idhar. Premis 2, nun bertemu kaf dan qaf bukan idhar. Begitu. Maka berarti kesimpulannya
nun bertemu kaf dan qaf bukan mutaba'idan. Paham nggak? Dapat ya logikanya ya? Nah, oleh karena itu kami sampaikan di sini. Jadilah 2 poin ini. Berarti disebut mutaqoriban apabila satu makhraj umum namun berbeda makhraj khusus. Diambil dari mana? Diambil dari pertemuan nun dengan kaf dan qaf. Karena nun dengan kaf dan qaf itu masih satu makhraj umum. Masih satu makhraj umum, ya kan? Makanya nun bertemu dengan kaf mutaqoriban, tidak izhar. Begitu. Hamzah dengan ain atau hamzah dengan ain, hamzah dengan kha. Kemudian saya tambahkan sini nun dengan kaf atau nun dengan qaf. Nah, supaya lebih jelas contoh. Begitu. Baik. Terus poin 2 dapat dari mana? Sama, dari premis yang sama. Seluruh mutaba'idan adalah izhar. Premis 2-nya mana? Premis 2-nya adalah nun bertemu waw atau fa. Nun bertemu waw, mim, atau fa. Huruf-huruf syafatain. Nun bertemu dengan waw, mim, atau fa. Maka kesimpulannya, nun bertemu waw, mim, atau fa tidak izhar. Tidak izhar, ya kan? Maka kesimpulannya apa? Maka kesimpulannya berarti nun bertemu dengan waw, mim, atau fa, ya bukan mutabaidan. Kalau bukan mutabaidan apa? Iya mutaqoriban, udah ada pilihan yang lain. Begitu ya. Oleh karena itu kami sampaikan, jadilah poin 2. Apa poin 2? Berbeda makhraj umum, namun organ pelafalannya berbatasan langsung. Yang satu ujung lidah, yang satu syafatah. Begitu. Seperti apa di sini? Seperti huruf ghain dengan qaf atau kaf, tau dan kaf ya. Mendingan dan kayaknya. Huruf ghain dengan qaf atau kaf dan nun dengan huruf-huruf syafatain. Dengan huruf-huruf syafatain. Nah, begitu. Seperti itu. Dapatlah 2 poin ini. Ya. Jadi 2 poin ini dari hasil penelusuran. Hasil istiqra, istilahnya kalau kata para ulama. Bukan saya ambil dari kitab tertentu. Jadi 2 poin ini hasil penelusuran, tidak ada di kitab. Wallahu alam kalau misalnya ada para ulama yang nulis juga hal yang sama. Tapi saya nggak ngambil dari kitab manapun. Jadi saya nggak bisa ngasih sumber. Ustaz, dari mana itu 2 poin itu? Buat menentukan mutaqoriban. Maka saya jawab tidak ada. Loh, terus dari mana? Yang pasti saya nggak ngarang. Pakai silogisme yang tadi. Dari menarik kesimpulan dari apa yang sudah ada. Dari kaidah yang sudah baku. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang ketiga adalah mutabaidan, atau yang keempat adalah mutabaidan. Apa itu mutabaidan? Mutabaidan adalah 2 huruf yang saling berjauhan. Adalah 2 huruf yang berjauhan makhrajnya dan berbeda pada sebagian sifatnya. Enggak mesti sih, enggak apa-apa. Saling bertemu pada sebuah kata atau kalimat. Mutabaidan tidak akan terlalu banyak dibahas. Kenapa? Karena para ulama sepakat bahwa seluruh mutabaidan hukumnya wajib izhar. Udah selesai di sini. Udah. Ini menjadi poin penting. Ini kaidah baku. Seluruh mutabaidan hukumnya wajib izhar. Artinya apabila 2 huruf mutabaidan berada pada suatu kalimat, maka keduanya wajib dibaca dengan jelas, tepat dikeluarkan dari makhrajnya dan menyempurnakan sifat-sifatnya. Baik. Sampai di sini, apakah ada yang tanyakan? Pertemuan 2 huruf dilihat dari makhraj dan sifatnya. Sebelum ke harokatnya. Lawan mutamathilan dan mutajanisan nggak bisa disebut lawan. Mutamathilan mutajanisan nggak bisa disebut lawan. Kalau mutaqoriban dengan mutabaidan bisa disebut lawan. Tapi kalau mutamathilan dan mutajanisan nggak bisa disebut lawan. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena itu 2 keadaan yang berbeda begitu. Yang satu itu satu rumah, yang satu itu satu kota. Maka orang yang tinggal satu rumah nggak bisa disebut berlawanan dengan orang yang tinggal satu kota, nggak bisa.
gitu ya. Jadi mereka tidak berlawanan, beriringan, tidak berlawanan tapi berjalan beriringan. Ada yang mutamatsilan, ada yang mutajanisan. Yang mau live dipersilahkan. Begitu. Nggak bisa disebut berlawanan. Boleh silakan. Kalau yang kesimpulan kedua tadi kan berarti goin sukun dengan kok itu hidup. Nah, jangan ngomongin hukum dulu, belum satu hukumnya. Kan baru ngomongin jenisnya. Ya. Makanya paradigma kita, mindset kita jangan langsung terjebak pada idgham atau idhar dulu, belum. Kita baru membicarakan dua huruf ini disebut apa itu dulu. Enggak. Saya ngambil premisnya itu bukan untuk ngambil hukum, tapi untuk mengambil apa? Untuk mengambil jenis pertemuannya. Perhatikan ya premisnya ya, perhatikan ya, saya ulang ya premisnya ya. Premis pertama, premis satu. Premis satu itu adalah seluruh kaidah ya, seluruh mutabaidan itu idhar. Ini kaidah, bukan untuk menarik kesimpulan hukumnya apa, bukan. Perhatikan. Kemudian premis dua berarti untuk yang kedua ya, yang beda makhraj umum. Maka saya ambil kaidah baku juga, apa yang sudah baku. Nun bertemu fa, katakanlah. Nun bertemu fa idhar bukan? Bukan. Tidak idhar. Nah, yang saya ingin cari tahu adalah nun bertemu fa ini mutabaidan bukan, begitu. Seluruh mutabaidan itu idhar. Nun bertemu fa tidak idhar. Paham ya? Bukan idharnya yang dicari, bukan idhar atau idgham yang dicari. Tapi nun bertemu fa ini mutabaidan atau bukan, begitu. Berarti kesimpulannya nun bertemu fa mutabaidan bukan? Bukan. Nah gitu, Ustaz. Maka kesimpulannya nun bertemu fa mutabaid bukan mutabaidan. Bukan. Kenapa bukan mutabaidan? Karena tidak idhar. Begitu. Maka kesimpulan ini kita kiaskan, kita analogikan pada makhraj yang lain. Kesimpulannya apa? Berarti kalau misalnya ada sudah dapat kesimpulan ini, berarti kita bisa analogikan. Oh, ternyata dua huruf yang beda makhraj umum, nun bertemu dengan kan beda makhraj umum. Nah, nun bertemu fa itu beda makhraj umum, tapi enggak disebut mutabaidan. Pertanyaannya, apa kalau bukan mutabaidan? Ya, kalau bukan mutabaidan pasti mutaqariban. Nah, kita ganti di sini. Nun bertemu fa mutaqariban. Kalau ada yang protes, kenapa enggak disebut mutamatsilan? Kenapa enggak disebut wajanisan? Ya, sudah jelas ini berbeda. Enggak mungkin mutamatsilan, karena mutamatsilan itu nun bertemu nun atau fa bertemu fa. Enggak bisa juga disebut mutajanisain. Kenapa? Karena mutajanisain itu dua huruf yang makhrajnya sama. Begitu. Maka pilihan terakhir cuma satu, mutaqariban. Kesimpulannya apa? Nun bertemu fa mutaqariban. Nun makhrajnya lisan. Fa makhrajnya syafatan. Tetap disebut mutaqariban. Maka kita analogikan dengan makhraj yang lain. Mana? Makhraj pangkal lidah bertemu makhraj tenggorokan yang paling luar. Ghain dengan qaf. Oh, berarti ghain dengan qaf apa? Ya sama kasusnya seperti nun bertemu dengan fa. Apa itu? Mutaqariban. Hukumnya apa? Belum hukumnya. Belum hukumnya ya. Kita belum berbicara hukum. Baru berbicara jenisnya. Begitu. Memang kita waktu kecil kalau belajar itu ya ada istilahnya idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqariban. Seakan-akan mutamatsilan pasti idgham, mutajanisain pasti idgham, mutaqariban pasti idgham. Seakan-akan begitu, padahal enggak. Padahal tidak ya. Tidak seperti itu. Begitu, Ustaz?
Ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan. Baik, kalau tidak ada kita maju ke bagian berikutnya. Kenapa harus kita lihat juga dari sisi harokatnya? Karena untuk menentukan hukum, nah ini pentingnya kita memahami harokat ini, karena punya kepentingan menentukan hukum. Jadi kalau cuma lihat makhrajnya saja, belum bisa kita simpulkan hukumnya. Kapan kita bisa simpulkan? Kalau kita sudah lihat harokatnya. Adapun dilihat dari sisi harokatnya, pertemuan kedua huruf disebut shaghir apabila huruf pertama dari kedua huruf tersebut dalam keadaan sukun dan huruf yang kedua dalam keadaan berharokat. Nah, di sini contohnya min ladunhu. Coba yang disebut shaghir selain nun bertemu lam ada tidak? Apa shaghir tadi? Sukun ketemu harokat. Selain nun bertemu dengan lam, ada tidak yang shaghir di sini? Mana shaghir? Shaghir itu huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Nun bertemu ha. Nun bertemu ha. Itu namanya shaghir. Itu namanya shaghir. Begitu. Kalau dari sisi makhrajnya, nun bertemu ha itu apa? Mutabaidan. Berarti kita sampaikan nun bertemu dengan ha di sini adalah mutabaidan shaghir. Begitu. Ya, seperti itu. Hukumnya apa? Belum. Tenang. Kayaknya nggak sekarang lah, hukum ntar aja. Ya. Contoh kata di atas, apabila kita lihat dari sisi makhraj dan sifat disebut mutaqariban, nun bertemu dengan lam ya. Nun bertemu dengan lam ini kalau dilihat dari sisi makhraj dan sifat mutaqariban. Karena nun dan lam merupakan dua huruf yang makhrajnya saling berdekatan menurut madhab jumhur. Namun apabila kita melihatnya dari sisi harokat, maka dia adalah shaghir. Tapi kalau menurut madhabnya al-farra, ya dia mutajanisan. Baik. Kalau dua-duanya berharokat, maka disebut kabir. Kalau dua-duanya berharokat, disebut kabir. Di sini banyak nih. Dua huruf berharokat. Ta bertemu dengan ro, dua huruf berharokat. Ro bertemu dengan kaf, dua huruf berharokat. Fa bertemu dengan fa, dua huruf berharokat. Fa bertemu dengan ain, juga dua huruf berharokat. Ain bertemu dengan lam, juga dua huruf berharokat. Begitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila huruf pertamanya berharokat dan huruf keduanya sukun, disebut dengan mutlak. Tak harokat bertemu dengan tak sukun, makanya namanya mutlak. Jadi ada tiga, shaghir, kabir, mutlak. Shaghir, sukun ketemu harokat. Kabir, harokat ketemu harokat. Mutlak, harokat ketemu sukun. Saya ulangi. Shaghir, sukun ketemu harokat. Kabir, harokat ketemu harokat. Mutlak, harokat ketemu sukun. Berarti total pertemuan kedua huruf ada total. Dilihat dari makhraj dan sifat. Totalnya ada pertiga. Total dilihat dari makhraj dan sifat, juga dilihat dari harokatnya. Ada berapa? Ada? Berapa? Ada 12. 4 kali 3 ya. Mutamathilannya ada mutamathilan shaghir, mutamathilan kabir, mutamathilan mutlak. Mutajanisan shaghir, mutajanisan kabir, mutajanisan mutlak. Mutaqariban shaghir, mutaqariban kabir, mutaqariban mutlak. Mutabaidan shaghir, mutabaidan kabir, mutabaidan mutlak. 12. Ada satu lagi sebetulnya, iltiqa'us sakinain. Pertemuan dua sukun. Nah, kalau pertemuan dua sukun ini tidak bergantung pada huruf. Jadi kalau pertemuan dua sukun punya kaidah sendiri yang tidak sama dengan mutamathilan, mutaqariban, mutajanisan. Pokoknya dia mah dua sukun aja, punya kaidah sendiri. Begitu. Adapun yang berkaitan dengan makhraj sifat 12. Dari 12 ini
Maka tadi sudah disampaikan dari 12 seluruh mutabaidan itu izhar. Seluruh mutabaidan itu izhar. Maka berkurang 3 berarti kan? Ya, karena seluruh mutabaidan izhar. Berarti nggak usah dibahas, ngapain? Pokoknya setiap ada pertemuan mutabaidan, mau dia ini saghir, mau dia ini kabir, mau dia ini mutlak, wajib dibaca izhar. Kan cepet begini, ya, selesai gitu. Begitu. Terus yang tidak dibaca izhar apa? Nah, untuk pembahasan kita nanti setelah ini kita nanti akan bahas idgham. Idgham yang terjadi pada mutamathilan, idgham yang terjadi pada mutaqariban, idgham yang terjadi pada mutajanisain. Jadi kan mutamathilan itu ada 3. Ada mutamathilan saghir, ada mutamathilan kabir, ada mutamathilan mutlak. Kapan idghamnya terjadi? Nanti akan kita bahas. Demikian mutajanisan. Mutajanisan ada yang saghir, ada yang mutajanisan kabir, ada yang mutajanisan mutlak. Kapan idghamnya terjadi? Nanti akan kita bahas. Demikian pula yang mutaqariban. Seperti itu. Nah, untuk hukum sendiri bergantung pada riwayat. Hukum itu bergantung pada riwayat. Jadi tiap riwayat kadang berbeda. Sama-sama idgham sama-sama mutaqariban shaghir, tapi di riwayat ini izhar, di riwayat itu idgham, itu bisa terjadi. Sama-sama mutajanisan shaghir, tapi di riwayat ini izhar, di riwayat itu idgham, itu bisa terjadi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya nanti rincian bab ini jelas kami kerucutkan sesuai dengan riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah. Paling kalau misalnya ada apa namanya singgungan-singgungan dengan riwayat lain, itu sebagai pelengkap saja. Begitu. Intinya adalah berdasarkan riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah. Nah, nanti insya Allah pekan yang akan datang kita langsung bahas mutamathilain. Kapan saja sih mutamathilain diidghamkan atau disebut dengan idgham mutamathilain, itu kapan saja nanti akan kita bahas. Kalau ada pengecualian kita bahas pengecualiannya. Kapan saja idgham mutajanisain terjadi, kapan saja idgham mutaqaribain terjadi. Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian nanti disusul setelah itu iltiqa'us sakinain. Pertemuan 2 huruf sukun yang terpisah dari mutamathilan, mutajanisan, dan mutaqariban. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Apabila ada yang tanyakan, dipersilakan. Yang penting pahami dulu yang tadi 12 pertemuan. Atau kalau misalnya nggak mau 12, 9 pertemuan ya. Harus sudah langsung terlintas ketika ada huruf di sini. Wah, ini langsung ini namanya mutaqariban shaghir, ini namanya mutaqariban kabir. Nah, harusnya begitu. Harus begitu. Ya, jadi pekan depan saya harapkan semuanya bisa menyebutkan. Nanti saya akan, jadi sekarang coba pahami dengan baik apa yang disebut mutamathilan shaghir, kabir, dan mutlak, apa yang disebut dengan mutajanisan kabir dan mutlak, apa yang disebut mutaqariban kabir dan shaghir, kabir, dan mutlak. Nanti saya tanya satu-satu lah ya. Beri contoh mana yang mutamathilan shaghir. Beri contoh huruf apa dengan huruf apa, bebas. Kalau bisa kalimatnya kalimat-kalimat Al-Qur'an. Misalnya saya nanya, berikan contoh mutamathilan mutlak. Tutrok, misalnya begitu. Mutamathilan mutlak, tak domah, tu bertemu tak sukun, tut. Nah, gitu misalnya, tutrok. Oke. Misalnya saya bilang, berikan contoh mutajanisain shaghir. Misalnya berarti 2 huruf yang sama dan huruf pertamanya sukun, keduanya berharakat. Seperti misalnya abadtum. Aslinya kan abadtum. Ini berarti mutajanisan shaghir. Mudah-mudahan pekan depan sudah siap ya. Masih ada waktu 1 pekan, tinggal pahami dengan baik apa itu mutamathilan, mutajanis, mutaqariban. Supaya tidak tercampur-campur, supaya tidak kebingungan lagi. Nanti ketika kita bahas hukumnya. Hukumnya insya Allah kita bahas pekan yang akan datang. Demikian. Kha bertemu dengan kaf. Apakah itu mutabaidan atau mutaqariban? Coba saya mau tanya.
Apa itu mutaqariban atau mutabaidan? Coba siapa ada yang mau jawab nggak? Berdasarkan kaidah yang tadi telah dijelaskan. Diperkirakan saja ho bertemu dengan kaf itu mutabaidan atau mutaqariban. Coba silakan. Alasannya apa? Kenapa mutaqariban, Ustaz? Siapa nih? Yang mau jawab siapa nih? Siapa duluan? Yang itu Ustaz masih terhalang huruf qaf. Berarti mutaqariban atau mutabaidan? Mutaqariban. Kenapa mutaqariban? Karena masih sama-sama sama-sama pangkal lidah. Oke, yang mana sama-sama pangkal lidah? Pangkal lidah. Ini kho dengan kaf. Ini kan kho dengan kaf. Karena berdekatan makhraj. Ya, berdekatan makhraj itu kan relatif gitu kan ya. Berdekatan itu kan relatif. Nah, kaidah yang pasti. Ya. Coba siapa yang bisa ngasih kaidah pastinya? Silakan Ustaz Ilham. Kalau pakai rumus yang kedua itu mutaqariban. Kenapa mutaqariban? Karena walaupun berbeda makhraj umum tapi masih berbatasan. Nah, itu ya. Jadi kaidahnya seperti itu. Betul. Nah, apakah terhalang oleh qaf? Yang jadi acuan itu bukan urutan makhraj ya, bukan, tapi organnya. Tapi organnya. Karena kalau misalnya kita batasi dengan urutan makhraj, nanti nun dengan waw harus mutabaidan konsekuensinya. Kalau misalnya ada huruf yang di antaranya itu menjadikan dia berubah menjadi mutabaidan, maka konsekuensi kaidah tersebut berarti nun bertemu dengan waw mutabaidan. Realitanya nun bertemu dengan waw mutaqariban. Walaupun ada makhraj di antaranya, apa itu? Makhraj fa. Begitu. Sehingga yang jadi acuan bukan urutan makhraj, tapi organ intinya apa. Karena baik fa maupun waw organnya sama-sama organ syafatan, berarti bertemu nun yang organnya ujung lidah, torful lisan, mereka mutaqariban. Di sini baik qaf ataupun kaf organnya sama-sama aqsal lisan. Ya kan? Sama-sama aqsal lisan. Begitu. Makanya sebagian ulama menggabungkan makhraj qaf dan kaf seperti Imam Al-Khalil atau Imam Al-Hudhali. Yang menyebut dengan satu nama yang sama. Kalau Imam Hudhali itu bilangnya adalah hanakiyah, huruf hanakiyah. Begitu. Sehingga kha bertemu dengan kaf atau sebaliknya, dia mutaqariban berdasarkan penelusuran kaidah yang tadi dibahas. Demikian ya. Walhamdulillah wa jazakumullah khairan barakallahu fiik. Khair. Ada lagi yang didiskusikan? Silakan. Khair. Termasuk kaidah saya, kalau misalnya tadi kaidah yang saya paparkan ada celak gitu istilahnya, ada yang cacat, boleh silakan didiskusikan, tidak masalah. Karena yang namanya kaidah seperti ini berasal dari penelusuran, sehingga sangat mungkin ada kelemahan. Tapi kalau misalnya memang dinilai tepat, ya kita amalkan begitu. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau demikian kita akhiri sampai di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat begitu banyak kekurangan. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli afdhalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Ada seperti biasa saya nanti upload insyaallah. Siap. Baik. Khair insyaallah.